Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas nikmat dan rahmatnya lah sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup sampai saat ini. Kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa mencari bekal kita untuk kehidupan selanjutnya di akhirat. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, karena beliaulah telah membawa kita semua umat manusia keluar dari zaman kebodohan menjadi zaman yang seperti sekarang ini. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Zakiyuddin Zulhaq. Saya dari kelas 6 agama, nomor absen 6. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu dari pelajaran hadis, materi tentang hadis akan kewajiban berdakwah. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan hadis, yaitu dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi An Abdillah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Ballighu, sampaikanlah dariku walau ayah, walaupun satu ayat. Wa hadithu an bani Israil, dan ceritakanlah apa yang kalian dengar dari Bani Israel, wala haraj, dan itu tidak apa-apa. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan, dan siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Banyak orang yang menganggap bahwasanya berdakwah itu adalah kewajiban dai, kewajiban ustadz, atau orang-orang yang paham agama saja. Konotasi dakwah juga terbatas pada majelis taklim, sehingga orang-orang yang berdakwah itu hanya identik dengan orang-orang yang berceramah. Dengan pandangan ini akhirnya orang-orang yang merasa bukan dai atau merasa bukan ustadz, mereka tidak punya tanggung jawab, merasa tidak punya tanggung jawab. Padahal ketika kita kaji dari hadis ini, pada kalimat balighu anni walau ayah, yang artinya adalah sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Nah, dari ayat itu kan Rasulullah menegaskan bahwasanya beliau memerintahkan kepada kita untuk menyampaikan apapun yang dari Rasulullah walaupun hanya satu ayat. Tidak harus menunggu kita menjadi orang yang pintar agama, tidak harus menunggu kita menjadi seorang ustadz, menjadi seorang dai. Akan tetapi ketika kita tahu sesuatu yang itu dari Rasulullah, maka kita wajib untuk menyampaikan hal tersebut. Dan pada kalimat dan ceritakanlah apa yang kalian dengar dari Bani Israel, dan itu tidak apa-apa,
Apapun yang berasal dari Bani Israel biasa kita sebut dengan Israiliyat. Nah, Israiliyat itu kita Israiliyat bisa kita terima, bisa kita amalkan dengan 3 syarat. Syarat yang pertama adalah riwayat dari Israiliyat itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak bertentangan dengan Islam, maka hal ini boleh diriwayatkan. Kemudian syarat yang kedua adalah jika Israiliyat itu berlawanan dengan nilai-nilai Islam, maka kita wajib menolak dan tidak boleh diriwayatkan. Kemudian syarat yang ketiga adalah jika Israiliyat tersebut tidak ada pembenaran dan juga tidak ada nas yang menyalahkannya, maka pada kondisi ini kita sebagai umat muslim tidak boleh mempercayainya dan tidak boleh pula mendustakannya. Akan tetapi kita boleh meriwayatkannya. Nah, jenis yang ketiga ini sering berisi tentang hal-hal seperti nama pemuda yang tertidur dalam gua yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi, kemudian warna anjing yang menyertai mereka, kemudian burung yang dihidupkan Allah untuk Nabi Ibrahim, serta penentuan bagian tubuh sapi yang bagian manakah yang akan dipukulkan kepada korban pembunuhan pada zaman Bani Israel dahulu. Setelah kita mengetahui tentang kandungan hadis tersebut, kemudian alangkah baiknya kita mengetahui tentang biografi perawi tersebut, yakni beliau adalah Abdullah bin Amr bin Al-As Al-Qurashi. Beliau adalah salah satu sahabat yang dapat menulis saat itu. Beliau juga memiliki kebiasaan yang tidak umum, yang tidak dilakukan oleh sahabat yang lain, yaitu beliau akan selalu mencatat apapun yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan dari catatan tersebut dikenal dengan nama As-Sahifah As-Sodiqah. Akan tetapi suatu ketika sahabat Abdullah bin Amr ini dikritik oleh salah seorang sahabat yang lain. Rasulullah juga manusia biasa. Terkadang beliau marah dan dalam marahnya ini beliau mengatakan sesuatu. Terkadang beliau juga hanya bercanda dengan ucapannya. Karena itu jangan engkau mencatat apa saja yang beliau sabdakan. Dari kritikan sahabat tersebut, akhirnya Abdullah bin Amr ini merasa gelisah, merasa bingung. Hingga suatu saat beliau mengadukan persoalan tersebut kepada Rasulullah SAW, dan ternyata Rasulullah tak mempersoalkannya. Rasulullah tak mempermasalahkannya, bahkan mendorong Abdullah bin Amr untuk melanjutkan kebiasaannya tersebut. Dan Abdullah bin Amr ini dikomentari oleh Abu Hurairah, salah seorang sahabat pula yang memiliki kemampuan untuk menghafal banyak beribu hadis, bahkan jutaan hadis. Yaitu komentar Abu Hurairah adalah di antara para sahabat tidak ada yang menyamaiku dalam menghafal hadis Nabi kecuali Abdullah bin Amr bin As, karena dia selalu mencatat apa yang disabdakan Nabi, sedangkan aku hanya mengandalkan hafalanku saja. Kemudian setelah kita mengetahui perawi hadis tersebut, yang bisa disimpulkan bahwasanya Abdullah bin Amr itu tidak ada keraguan dalam hafalannya karena beliau selalu mencatat apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Selanjutnya menjadi pertanyaan adalah siapakah yang wajib berdakwah? Siapakah yang mempunyai kewajiban untuk berdakwah? Nah, di dalam Al-Qur'an disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu semua umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya setiap dari kita yang merasa kita adalah umat Islam, maka kita memiliki kewajiban untuk ta'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan nahi munkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Dalam artian kita semua sebagai umat muslim wajib untuk berdakwah. Kemudian bagaimana cara dakwah? Dalam Al-Quran pula disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia itu kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dari situ bisa kita ambil hikmahnya bahwasanya ketika kita ingin berdakwah itu harus menggunakan hikmah dan pelajaran yang baik. Bisa kita bayangkan ketika kita berdakwah kemudian langsung seenaknya saja, seenak cara kita. Ada orang yang minum kemudian kita katakan, "Hei, kamu adalah calon penghuni neraka."
ada orang yang non muslim kemudian kita langsung katakan hei kafir dan sebagainya, maka pertanyaannya adalah orang tersebut akan ikut dengan apa yang akan kita sampaikan atau justru malah kebalikannya, orang tersebut akan menjauhi kita. Itulah permasalahannya. Maka disebutkan dalam Al-Quran harus dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Dan kemudian apabila ketika ada sesuatu yang bertentangan dengan pengertian apa yang kita pahami, maka bantahlah mereka dengan cara yang baik. Karena apa? Tugas kita hanyalah berdakwah. Urusan nanti dia akan ikut dengan kita atau tidak itu adalah urusan Allah. Karena apa? Karena Allah yang lebih mengetahui siapa saja yang diberi petunjuk dan siapa juga orang-orang yang tersesat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta